bukunya, kita bikin buku di Sumatera Barat. Beres ya? Bayang ya tujuannya. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke materi yang kacau-kacau. Saya nggak akan ke tematik dulu ya, ke yang apa sih tadi istilahnya? Paling bawah tuh apa sih? Praktek lintas bidang dulu, enggak. Oh tapi sebelum kesana, saya mungkin harus kasih catatan dulu. Kalau boleh saran, tolong lihat-lihat ini KJSA, Kalbe. Jadi Kalbe, tahu Kalbe ya? Tahu Kalbe nggak sih? Nggak tahu. Kalbe itu yang pabrik ini loh, pabrik obat. Jadi Kalbe yang pabrik obat, dia bikin penghargaan award buat anak-anak SD dan SMP. Diulang ya, penghargaan ini buat SD dan SMP aja. Oke, namanya Kalbe Junior Scientist Award. Oke, terus saya bukan jurinya. Tapi ini gak penting lah. Yang penting, yang menarik buat saya, baik anak SD maupun SMP yang dapat penghargaan itu, ternyata yang mereka lakukan adalah ini tadi, praktek lintas bidang. Asli. Dan sebagian besar, terutama yang SMP, sebagian besar pakainya IT, komputer. Makhluknya kayak gimana yang dia pakai? Makhluknya ada di sebelah situ tuh. Maaf Bu, bentar. Bu bisa diangkat nggak dikit? Tapi jangan dikit-dikit, kita kabelnya lepas-lepas semua. Makhluknya yang ini nih. Nih ya. Ini makhluknya nih. Nah susah ngeliatnya. Saya kasih lihat dulu ya. Makhluknya ada di sana. Mau saya coba praktekin juga hari ini. Adalah Arduino. Mungkin pada tahu lah makhluk apa itu ya, Arduino. Makhluknya seperti ini, cuman kalau mau ngelihat bendanya ada di atas meja itu. Oke. Cuman Arduino hari ini harganya mahal. Sekitar 80 ribuan, 100 ribuan ya hari ini. Saya udah mulai nggak pakai Arduino karena harganya terlalu mahal. Saya pakai Wemos D1 Mini sekarang. Harganya 35.000 perak. Jadi barangnya murah. Itu dalamnya itu adalah prosesor, sudah ada wifi-nya, bisa connect. Sekarang saya kasih lihat contohnya, hasilnya. Ini lintas bidang banget. Ini anak SMP, jangan khawatir. Masuk ke kuliah saya salah. Open course. Ini adalah kuliah. Jadi saya kasih cerita dikit lagi ya. Sorry nih, agak geser-geser ceritanya. Saya bikin situs namanya opencourse.itts.ac.id. Ini gratis, free, tidak usah bayar apa-apa. Seluruh Republik Indonesia silahkan buat ambil kuliah di Open Course ITTS ACID, termasuk anak SMP, termasuk anak SMA, termasuk anak SMK. Jadi kemarin kepala-kepala sekolah di sekitar kita pada nanya, Ono, siswa saya boleh nggak ngambil kuliah tanpa jadi mahasiswa di ITTS? Silahkan. Jadi silakan ambil di Open Course ITTS HCID. Ini adalah contoh implementasi yang paling ekstrim dari kampus Merdeka. Merdeka banget, tidak pakai SPP, tidak pakai harus jadi mahasiswa, silakan ambil aja ilmunya. Itu ya. Nah, kebetulan yang berkaitan dengan hari ini adalah yang IoT ini. Saya gedein lagi. Di sini ada tulisan Internet of Things. Oke. Ini Internet of Things, cuman yang hari ini yang berkaitan ada dua sebenarnya, ada dua kuliah Internet of Things. Oke. Di sini perhatiin ada IoT Sistem KJSA 2019 dari Kalista Samantha Dina Karis. Ini SMP. Satu lagi adalah Kurnia Ramadhani Wibawa Ningtyas SMP Negeri 1 Bantul, SMP. Cuman sayang yang Kurnia Ramadhani ini kelihatan dua-duanya YouTube sih sebenarnya. YouTube-nya diblokir, maksudnya dibikin private, jadi kita nggak bisa lihat. Jadi kita hanya bisa lihat yang ini. Oke. Ini SMP loh, hati-hati. Ini levelnya Bapak Ibu semua.
Ya sama juga lagi. Sekarang dua-duanya dibikin private. Gak bisa kasih lihat. Coba ini juga sama nih kayaknya. Ini udah private dari dulu. Dibuka nggak? Ya private juga. Ya udah, dua-duanya private sekarang. Jadi kita nggak bisa lihat videonya. Tapi yang dilakukan sama dua siswa SMP tadi, jadi itu dua siswa tadi, kebetulan dua-duanya perempuan, dua-duanya SMP, dan dua-duanya bagus dan dua-duanya jago. Mereka bikin sensor pakai IoT ini buat apa? Buat atur air macam-macam. Kalau yang Kurnia Ramadhani, kalau yang bawaannya Kalista itu dia bikin sensor secara umum. IoT bisa buat sensor ini. Kalau yang itu lebih dahsyat nih, yang Kurnia ini dia bikin sensor untuk pertanian. Jadi misalnya gini, dan ini saya lakukan di rumah juga akhirnya. Jadi gimana caranya kita bisa atur supaya air yang kita kirimkan buat tanaman itu airnya bisa terkontrol. Jadi jam sekian nyiram, berapa lama siramannya. Terus kalau kita bikin tambak udang, kita bisa ngatur aliran air, aliran makanan, kita bisa atur semua dikontrol sama peralatan ini. Dan mereka anak SMP bikin sendiri. Ya. Ini keren. Terus ya, ini nggak akan saya bahas terlalu dalam dulu, oke? Cuma kasih gambaran aja bahwa makhluknya seperti ini, kira-kira. Ya, ini sayang videonya udah diblokir dua-duanya, dibikin private, masih ada sih, cuma kita nggak bisa lihat aja. Sayangnya nggak saya download tuh video, tahun itu saya download video siaran. Tapi ini adalah dasar dari kalau Bapak Ibu cari di Google, jadi IT dipakai di semua bidang sih sebenarnya. Kalau di dunia pertanian namanya precision farming. Nah ini precision farming atau smart farming atau itu. Jadi mereka pengen bikin supaya misalnya kalau farming kan tanaman ya. Mereka pengen bikin supaya kualitas beras sama terus semua. Jadi kalau airnya terlalu banyak atau makannya terlalu banyak dikurangin, kalau kurang ditambahin. Kalau yang terjadi banget nih sekarang salah satu yang jadi primadona adalah lobster. Lobster itu harus dikontrol banget yang namanya suhu air lautnya segala macam. Jadi mereka kontrol semua pakai komputer seperti ini. Jadi itu dipakai banget, gitu ya. Supaya hasilnya sama, kualitasnya bagus, tetap bagus, semuanya sama seragam. Contoh, kalau kita beli ayam di supermarket, kita kalau potongan kaki pengennya gedenya sama semua dong. Harganya kalau bisa sama. Kalau kita beli beras, kalau bisa ukurannya sama semua, nggak bisa gede kecil. Jadi itu supaya semua sama, waktu nanamnya harus dikontrol semuanya. Dan kontrolnya pakai apa? Pakai makhluk-makhluk ini dikontrolnya. Yang bisa ngajarin siapa? Guru TIK atau guru informatika. Cuman Bapak Ibu nggak nyadar aja bahwa punya kemampuan seperti itu sebenarnya. Programmingnya gampang loh, asli gampang. Saya kasih programming. Berbayar ya? Objektif-objektifnya sudah. Sekarang kita mulai dari yang sederhana dulu, computational thinking. Kamera siap? Arahnya saya. Ini computational thinking. Udah pernah diajarin belum? Computational thinking nggak tahu. Computational thinking bisa diajarkan tanpa komputer sama sekali. Dan computational thinking itu emang ajarnya tanpa komputer, gitu ya. Silakan nanti Bapak Ibu masuk ke kuliah saya tadi yang open course ITTS ACID. Ada kuliah namanya, saya kasih lihat aja biar percaya. Tapi nanti saya praktekin, oke? Jadi silakan masuk ke open course ITTS ACID, oke? Terus masuk ke dashboard ini, nanti ada kuliah namanya computational thinking. Ini dia, computational thinking. Oke. Jadi kalau materi kuliahnya sih ada di sini, bisa dilihat. Kalau dilihat nanti materinya bentuknya semua YouTube, bisa dilihat. Cuman saya karena waktunya sempit, saya nggak akan ngasih lihat satu-satu. Silakan nanti pulang ke rumah, bikin accountnya ini free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Nanti bisa masuk ke computational thinking. Sekarang kita akan praktek ya, tanpa komputer. Jadi computational thinking
adalah ilmu komputer yang bisa diajarkan tanpa komputer loh. Hati. Oke. Saya butuh relawan korban. Korbannya cowok aja ibu. Saya gak tega ibu. Siapa yang mau jadi korban? Saya butuh 2 orang korban. Satu jadi programmer, satu jadi komputer. Siapa? Bapak Kek? Hah? Pak Paul. Jadi programmer? Apa jadi komputernya? Satu lagi siapa korbannya? Hah? Pak Teddy, ya udah, maju. Ayo, Pak Teddy sama Pak Paul ya. Ya. Pak Teddy lagi multitasking. Mengurus ASK Kota Padang. Ya. Oke. Ini kita melakukan computational thinking. Gampang banget. Nanti Anda tahu sebetulnya arahnya kemana sih. Tapi filosofi dasarnya waktu kita ajarin siswa buat computational thinking adalah kita pengen anak-anak mulai menjiwai apa yang namanya algoritma. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. Yang mau jadi komputer mana, yang jadi programmer siapa? Komputernya ya, programmernya ya. Konsekuensinya programmer harus perintah komputer ya. Oke. Komputer siap diperintah sama programmer kan? Nah, sekarang yang perlu ditanamkan sama komputer adalah makhluk yang paling blow on di dunia. Terus ya. Jadi Bapak kalau diperintah apa-apa, kalau perintahnya nggak lengkap, nggak jelas, ya udah bengong. Gitu ya, ngerti ya? Jadi kan komputer kan goblok banget ya, nggak ngerti apa kan? Kalau kita ngasih perintah komputer harus detail banget kan, harus step by step kan? Oke? Nah, programmer fungsinya adalah Anda harus ngasih perintah step by step ke komputer itu untuk menjalankan perintah tadi. Nah, sekarang perintahnya dari Ono. Tugaskan komputernya buat sikat gigi. Mampus. Ini komputer bego, nggak ngerti apa-apa. Programmer silahkan kasih perintah ke komputer, sikat gigi. Gimana caranya? Bingung kan? Nih suruh sikat gigi, yang suruh angkat tangan, sikat giginya aja kagak ada. Nah, boleh kebayang kan? Ya udah nggak usah terusin deh. Tapi kebayang. Jadi prosesnya kayak gitu. Jadi nanti harus suruh jalan dulu ke kamar mandi, ambil odol, buka odolnya, ambil sikat gigi, isi. Nah, panjang ceritanya. Beres ya? Udah komputernya udah beres lagi, udah jadi normal lagi. Tapi kira-kira kayak gitu yang dilakukan di computational thinking. Kita sebenarnya ngajak siswa belajar sambil bermain supaya bisa ngerti yang namanya apa tadi? Di computational thinking ujungnya nanti flowchart. Tapi kita nggak usah ngomongin ke siswa ini namanya flowchart, nggak usah. Tapi algoritma nggak usah, tapi mereka harus bisa berpikir bagaimana caranya ngasih perintah ke komputer bertahap. Terus ya? Gampang kan? Oke, kita coba lagi ya. Pesan programmer. Sekarang tugasnya gini gampang nih, gampang. Susah juga yang ngerjainnya ya. Tugasnya programmer perintahin komputer supaya mengurutkan ibu-ibu ini berdasarkan usia atau tinggi atau apa? Tinggi, berdasarkan tinggi. Nah, ke komputer. Ini perintahnya langsung berdasarkan tinggi badan. Ini komputer nggak ngerti, tinggi kan harus diukur. Nah itu tadi kan. Jadi misalnya suruh berdiri dulu semua. Berdiri kan harus berurutan kan. Berdiri urutannya masih ngawur. Terus kita lihat ukur tingginya. Nanti yang lebih tinggi urutannya mau berdasarkan apa? Gede ke kecil, tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi, nanti diatur. Jadi kira-kira kayak gitu. Kebayang ya? Seru ya? Nah, silakan duduk lagi. Terima kasih banyak. Kita berulang dulu pada komputer sama programmernya. Oke. Computational thinking juga kita harus bisa melihat pola.
lihat pola dari satu masalah. Oke, itu di kompetisi tinggi kita belajar juga melihat pola dari satu masalah. Contoh, saya coba ngetes Bapak Ibu semua lah, ini buat lihat pola. Oke, coba kasih saran gimana caranya supaya kita bisa menghitung secara cepat. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 terus sampai tambah 119 sampai 200. Bisa nggak dihitung secara cepat? Gimana caranya? Gitu. Langsung semua rumus matematik dikeluarin. Faktorial. Pakai goto, nggak tahu. Pokoknya di sini bukan programming, tapi bagaimana cara kita lihat polanya. Pola hitungannya seperti apa? Coba ada yang bisa. Jadi komputasional ini kayak gini banget ya. Tidak, udah mulai N kali, seru. N tambah 1, ya langsung keluarnya rumus semua kan ya. Iya. Berapa? Beruntutan Pak. Berapa? Jadi nanti hitungnya beruntutan 1 ditambah 2, nanti hasil itu ditambah 3. Beruntutan. Oke. Coba kita coba ya. 1 tambah 2 3, terus tambah 3 6. Terus ada polanya nggak? Kita pengen lihat pola nih. Saya kasih contoh polanya langsung ya. Ini saya akan menghitung 1 sampai 200 secara cepat ya. Oke, coba berarti 1 ujung sama ujung ya. Ujungnya sebelah sini 1, ujung sebelah sana 200 ya. 1 tambah 200 berapa? 1. Coba saya geser 1. 2 tambah 119 berapa? 21. Saya geser 1 lagi ya. 3 tambah 198 berapa? Kelihatan polanya? Kelihatan polanya kan? Gitu ya. Tinggal nanti 1 sampai 100 kira-kira. Kita hitung lagi sampai 100 ya udah keluar kan. Tinggal 100 kali 201 kali. Hasilnya cepat banget kan hitungnya. Tapi itu hanya terjadi kalau kita bisa melihat pola. Jadi proses ini kita melihat pola gitu. Dan ini kalau kita perhatiin perlu komputer nggak sih? Komputasional ini nggak perlu. Jadi Anda harus belajar mengajarkan siswa-siswa bagaimana cara komputer berpikir tanpa komputer. Karena ini jadi dasar anak-anak ini bisa algoritma, programming ya ini gitu. Bayang ya, nggak pernah diajarin sama dosennya pasti. Gue paling belum. Ini ngasih tahu dulu, yang berpikir kurikulum ini tadi adalah Bu Inge. Bu Inge tuh dosen informatika ITB lah kalau tahu. Bu Inge informatika ITB, dia yang ini. Ya saya ikut belajar sama Bu Inge sih, jadi dia. Tapi ngajarnya tanpa komputer. Terus ya, silakan dilihat nanti di kuliah tadi, kuliah computational thinking, caranya kayak gimana. Terus ya, bentuknya video YouTube. Tapi minta maaf, bahasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, itu masalah paling besar buat Republik Indonesia. Ya, sekalian belajar bahasa Inggris. Oke, kebayang udah. Nah, setelah bisa lihat pola-pola seperti ini, mulai kita bisa melakukan data analisis. Data analisis ini dasarnya melihat pola. Oke, ada yang sudah, ini rata-rata kayaknya udah pada S2 ya. Oh belum, S1. Sudah pernah belajar data analisis? Belum. Artificial intelligence, data mining, udah. Sekilas dulu di S1 belajar kayak gitu ya. Artificial intelligence, data mining, machine learning segala macam. Oke. Ya saya lagi pengen tahu aja udah saya mana ilmunya gitu, udah gitu supaya saya nggak terlalu ulang dari bawah ya. Oke.
Tapi nanti semua programming yang akan saya ajarin bisa dilakukan sama anak SMP. Programmingnya sebisa mungkin saya tidak pakai if then else, pakainya grafik aja supaya anak SMP bisa, gitu ya. Mungkin udah pernah lihat ya, kayak Scratch kayak gitu ya. Mungkin Scratch udah mulai familiar. Nanti programming alat-alat itu juga pakai kayak gitu, grafik aja, gitu ya. Sekarang saya akan coba ngajarin yang namanya ini tadi data analisis, gitu ya, supaya bisa kebayang. Cuman ini gampang sih, asli gampang banget. Oke. Saya sampai jam 4.30 ya. Stres nih. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Data analisis paling enak ngelihatnya mungkin banyak sih. Paling gampang inilah data analisis. Ini juga udah multi apa sih tadi? Antar bidang. Apa istilahnya? Lintas bidang. Ini udah lintas bidang banget sih. Contoh. Siswa-siswa sama bapak ibu semua pasti suka belanja online nih pasti ya. Udah tahu yang namanya Tokopedia lah, Bukalapak segala macam. Saya akan coba masuk aja ya. Tokopedia. Oke, saya akan coba masuk. Bukalapak. Bukalapak masuk. Shopee masuk. Oke, kita akan coba masuk Shopee ini segala macam. Oke. Kalau kita perhatikan baik-baik, ini ada iklan loh, ada iklannya ya, ada iklannya. Di sini ada iklannya juga, oke. Ini ada iklan, di sini ada iklan, gitu ya. Pertanyaannya, iklan setiap iklan masing-masing orang di toko online tadi. Jadi masing-masing orang ya. Kalau saya masuk, terus ada orang lain masuk. Pertanyaannya, iklan tiap orang sama atau beda? Langsung tahu semua beda. Pertanyaannya lagi, kok apa dasarnya dia membedakan iklan setiap orang? Dasarnya apa? Orang dilihat. Hah? Yang sering dilihat. Orang sering dilihat. Sering kita cari, sering kita lihat ya. Jadi si toko-toko online tadi akan mencatat kan, Ono nyarinya apa, bapak-bapak nyarinya apa, kemudian berdasarkan yang saya cari, dia melihat pola. Ono tuh makhluk apa sebenarnya?